Setelah melalui berbagai usaha, kondisi finansial Barcelona kini sudah berada dalam komposisi ideal sesuai aturan Liga Spanyol. Kondisi tersebut sekaligus membuka pintu bagi Barcelona untuk melakukan transfer besar-besaran pada musim panas mendatang. Salah satu sektor yang disebut-sebut akan dipoles oleh Blaugrana adalah lini depan. Untuk mempertajam lini depan, Barcelona tampaknya mulai mengincar gelandang serang berkualitas. Soal hal itu, wonderkid Barcelona, Lamine Yamal, ternyata punya pandangan tersendiri. Dalam wawancaranya dengan Mundo Deportivo, Yamal ingin agar timnya merekrut satu nama. Sosok yang dimaksud oleh Yamal adalah wonderkid Bayern Munchen, Jamal Musiala. Musiala memang sudah sejak lama mencuri perhatian banyak klub top Eropa. Pemain berusia 21 tahun itu melakukan debutnya di tim senior Bayern Munchen pada musim 2019-2020, yang mana dia hanya bermain sekali. Setelah itu, Musiala semakin sering menjadi starter di tim senior di Rotten. Akankah rencana besar Barcelona dan Lamine Yamal terrealisasi? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Yamal tidak menyebut Neymar sebagai pemain impiannya di Barcelona dan lebih memilih Messi ketimbang Ronaldo sebagai atlet terbaik dunia. Lamine Yamal menyatakan pilihannya dengan jelas ketika harus menyebutkan atlet aktif terbaik dalam sepak bola. Kekagumannya pada La Pulga tidak mengejutkan, mengingat ia dibesarkan di akademi terkenal La Masia milik Barcelona. Winger muda ini bergabung dengan jajaran pemuda klub tersebut pada usia 6 tahun. Pada tahun 2014, tahun yang sama ketika Blaugrana meraih gelar Liga Champions dengan Messi, Neymar, dan Luis Suarez menjadi trio penyerang ikonik MSN. Ketika ditanya oleh Mundo Deportivo untuk menyebutkan atlet terbaik saat ini dalam sepak bola, anak ajaib Barcelona itu menjawab dengan satu kata, Messi. Meski saat kecil juga mengidolakan Neymar, Yamal tidak memilih pemain Brasil itu sebagai rekrutan impiannya untuk Barca ketika diminta memilih satu pemain untuk didatangkan ke Catalan musim panas mendatang. Sebaliknya, ia memilih Jamal Musiala dari Bayern Munich. Anda ingin aku mengatakan Neymar, tapi tidak Musiala yang memiliki kontrak, katanya. Musim 2024-2025, Musiala bahkan sudah bermain 32 kali di berbagai kompetisi dengan catatan 15 gol dan 8 assist. Meski berposisi sebagai gelandang serang, Musiala memang memiliki ketajaman yang cukup hebat di depan gawang. Menurut data Transfermarkt, pemain keturunan Inggris itu sudah mencetak 58 gol dari 195 penampilan bersama Bayern Munchen. Tidak hanya itu, Musiala juga mampu bermain di banyak posisi, terutama lini tengah dan depan. Dia bisa bermain sebagai gelandang serang, gelandang tengah, winger, bahkan penyerang tengah. Dengan kemampuan serba bisa itu, bukan tidak mungkin Barcelona tergoda untuk merekrut Musiala. Akan tetapi Bayern Munchen jelas tidak mau melepasnya begitu saja. Terlebih lagi kontrak Musiala saat ini masih berkaku hingga 30 Juni 2030. Ex-binaan Akademi Chelsea itu baru memperbarui kontraknya pada 14 Februari lalu. Artinya, butuh biaya besar jika Barca ingin menebus jasa gelandang timnas Jerman tersebut. Selain itu, Bayern Munchen akan menginvestasikan tenaga dan biaya mereka untuk membuat Musiala sebagai ikon baru klub. Dengan demikian, bakal semakin sulit bagi Barcelona untuk merekrutnya. Sudah lama sekali sejak seorang wonderkid menimbulkan kehebohan dan kegemparan, seperti yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Lulusan Akademi Barcelona ini telah membuat dunia memperhatikannya sejak berusia 15 tahun, dan penampilannya memberinya peluang untuk menjadi pemenang Ballon d'Or termuda. Dalam waktu singkatnya sebagai pemain profesional, Yamal telah menjadi bintang bagi Barcelona dan Spanyol, membantu mereka meraih berbagai penghargaan kolektif, dan juga dinobatkan sebagai penerima Copa Trophy dan penghargaan European Golden Boy pada tahun 2024. Lamine Yamal tampil sebagai starter saat Barcelona bentrok dengan Rayo Vallecano. Ini menjadi penampilan ke-100 remaja berusia 17 tahun itu di level senior. Barcelona versus Rayo Vallecano tersaji di Estadi Olympique Luis Companys, Selasa,
18 Februari 2025. Barca menuntaskan duel dengan kemenangan 1-0 lewat gol penalti Robert Lewandowski. Lamine Yamal dimainkan Barcelona selama 2 kali 45 menit. Pesepak bola bernomor punggung 19 ini melepaskan 4 tembakan, 1 on target, mengirim 3 umpan silang, dan melewatkan 2 kesempatan mencetak gol sepanjang pertandingan. Performa Lamine Yamal di laga Barcelona versus Rayo Vallecano dikomentari pelatihnya, Hansi Flick. Menurutnya Yamal sudah bermain oke meski gagal mencetak gol. Hal terbaik adalah dia mencoba, dan dia melakukannya. Suatu hari nanti banyak hal terjadi dan saatnya akan tiba ketika dia mencetak banyak gol, kata Flick dilansir dari Marca. Dia harus bekerja keras dan menunjukkannya dalam permainan. Dia melakukannya dengan sangat baik. Dia mencari peluang, Flick menambahkan. Dia menyelesaikan tindakan yang diambilnya. Dia belum memiliki keberuntungan yang dibutuhkannya, tetapi dia akan mencapainya, ujarnya. Pertandingan kontra Rayo Vallecano menjadi rekor tersendiri buat Lamine Yamal. Itu merupakan pertandingan ke-100 baginya sepanjang karier. Opta mencatat, 83 pertandingan dimainkan Lamine Yamal bersama Barcelona. 17 laga lainnya dibuat jebolan La Masia itu bersama timnas Spanyol. Pencapaiannya yang luar biasa sejauh ini membuat ekspektasi terhadap sang remaja semakin meningkat, dengan banyak pihak yang mengharapkan pemain asal Spanyol ini untuk mengisi posisi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai superstar dominan di Eropa. Mengingat Yamal baru saja menyelesaikan pertandingan ke-100 sebagai pemain sepak bola profesional dalam pertandingan melawan Rayo Vallecano. Sekarang tampaknya merupakan waktu yang tepat untuk menganalisa bagaimana ia telah melakukan perbandingan dengan duo legendaris tersebut. Yamal telah mencapai satu hal yang tidak dilakukan oleh Messi dan Ronaldo muda dalam karir mereka, yaitu memenangkan turnamen besar bersama tim nasional mereka. Tentu saja, kehormatan itu datang di Euro 2024, ketika Yamal yang saat itu berusia 16 tahun mencuri perhatian saat Spanyol melaju jauh dan akhirnya mengalahkan Inggris di final. Pemain sayap ini memecahkan berbagai rekor selama turnamen, termasuk menjadi pemain termuda dan pencetak gol termuda dalam sejarah Euro. Sejak saat itu, ia terus tampil dominan dan secara perlahan menjadi semakin andal dalam penyelesaian akhir dan penciptaan peluang. Dalam 100 pertandingan, Yamal telah mencetak 21 gol dan juga telah menyumbangkan 30 assist. Seperti Yamal, Messi juga mengalami gebrakan setelah lulus dari Akademi La Masia yang terkenal. Meskipun calon peraih 8 kali Ballon d'Or ini menghadapi tugas yang sedikit lebih berat untuk menembus tim utama. Saat itu, Messi harus bersaing dengan nama-nama beken di skuad utama Barcelona, seperti Ronaldinho dan Samuel Eto'o yang selalu mengisi beberapa posisi di lini depan. Meskipun Messi adalah pencetak gol yang jauh lebih banyak di masa mudanya daripada Yamal, hanya 2 kontribusi gol yang memisahkan kedua pemain, dan hal itu menguntungkan sang pemain Argentina. Pada pertandingan ke-100, Messi memiliki 40 gol dan 13 assist, hampir 2 kali lipat dari jumlah gol yang dicetak Yamal, namun kurang dari setengah jumlah asistnya. Dalam hal prestasi, La Pulga telah memenangkan Liga Champions dalam 1 abad pertama penampilannya dan memiliki 2 gelar La Liga.